bersama nanti Firman bersama Bapak Yes atau Y.E. Sanjaya dengan tema Jangan tergesa-gesa, bijaksanalah dan bertahanlah. Semoga dengan firman yang akan dibawakan Pak Y.E. Sanjaya nanti kita semakin diberkati, dikuatkan, sehingga kita semakin bisa melalui masa-masa sulit di masa pandemi ini, walaupun kita pada malam hari ini masih harus melakukan PDKK Elsa dengan online. Semoga Tuhan segera pandemi ini segera selesai dan Tuhan berikan normal kembali dan kita bisa beraktivitas bersama-sama, berdoa bersama dalam PDKK Elsa secara langsung. Selamat malam semuanya, khususnya juga yang di live streaming YouTube. Selamat mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Semoga kita semakin dikuatkan, disatukan. Marilah Bapak Ibu kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar? Sehat ya? Puji Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita masih diizinkan Tuhan bersama-sama dalam PD online malam hari ini. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan telah menghadirkan hambanya, anaknya dikasihnya, Bapak Yesenjaya di tengah-tengah kita. Shalom Pak Yesenjaya. Sehat ya Pak? Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita awali pertemuan kita ini sama-sama ya. Kasih senyum dulu kiri kanan pasangannya. Ya, kita mau bergembira. Karena apa? Karena kita memandang kepada Allah yang hidup. Kita percaya kepadanya dan kita yakin Dia ada bersama kita setiap waktu. Amin. Ya. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memujinya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kita. Amin. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kini saatnya kita mau mulai ibadah persekutuan doa kita malam hari ini. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, ya. Kita mau satukan di dalam doa.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sungguh hadir di dalam seluruh kehidupan kami. Kami berterima kasih Bapa, karena segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh sama-sama masuk di dalam tahun 2021 ini. Kami percaya bahwa sepanjang tahun ini Tuhan, tangan-Mu memegang tangan kanan kami. Dan kita berjalan bersama melewati hari-hari sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami menjadi milik kesayangan-Mu. Dan Engkau izinkan kami memanggil Engkau Bapa kami, Allah kami, Tuhan dan sahabat kami. Segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami mempersilakan Allah Roh Kudus untuk berkarya di dalam hati dan pikiran setiap kami umat-Mu yang bergabung dalam PD malam hari ini. Karena kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Hadirlah Tuhan, hadirlah. Buat kami untuk terus mengerti bahwa rencana-Mu dan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Biar di tahun 2021 ini kami boleh hidup di dalam pertobatan, di dalam pemahaman yang benar. Karena Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, bersama para kudus di sorga dan para malaikat Tuhan, kami melambungkan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu kita tidak mengerti, sekarang Dia buat kita jadi mengerti. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku,
terjadi dalam hidup kami. Kau curahkan berkat-Mu berlimpah bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Terimalah syukur kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Allah yang memberiku kekuatan. Sebab Engkau yang mencelikan mata kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu berlimpah Kau curahkan atas kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kaulah yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah Allah yang begitu mengasihi kami. Bahkan ketika kami tidak mengerti apa yang terjadi dan yang kami alami, Engkau menyingkapkan mata kami. Engkau menunjukkan kuasa dan kemuliaan-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau memperlihatkan kehadiran-Mu yang begitu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau sediakan di sepanjang tahun 2020 yang telah kami nikmati. Dan kami percaya Tuhan, di sepanjang tahun 2021 ini pun berkat berlimpah-limpah Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kami ada dalam perlindungan-Mu. Karena Engkau lebih dari segalanya bagi kami Tuhan. Dan tidak ada yang tidak bisa Engkau perbuat bagi kami. Bapa, begitu banyak ucapan syukur yang ingin kami naikkan kepadamu. Kiranya Engkau Tuhan berkenan menerima semua ucapan syukur ini sebagai persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari silahkan di-unmute. Naikkan ucapan syukur Bapak Ibu masing-masing. Untuk rahmat kehidupan yang masih Engkau berikan, aku bersyukur padamu Tuhan. Aku bersyukur padamu Tuhan. Aku bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk kesehatan yang boleh Engkau berikan sampai saat ini, aku bersyukur ya Tuhan. Aku bersyukur. Aku bersyukur ya Tuhan. Untuk setiap pekerjaan yang masih ada dalam kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala waktu yang Kau berikan sehingga kami dapat hadir dalam PDKK Elsa pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas keluarga yang masih boleh kami miliki hingga hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Allah Bapa yang baik, inilah setiap doa dan ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kami mengalami, kami merasakan, kami melihat segala yang baik di dalam hidup kami yang Engkau perbuat. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami ingin lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Kami percaya Tuhan Yesus, pada saat kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, Engkau bertahta di atas puji-pujian. Dan biarlah pujian penyembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian ini, ada lawatan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kami anak-anak-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan jalan keluar, yang sakit disembuhkan. Dan kami semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di sepanjang hidup kita setiap musim berganti, hari berganti, bulan berganti, tahun berganti. Tapi Allah kita yang kita kenal dan tinggikan senantiasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang setia dan tidak pernah berubah. Karena itu, biarlah lagu ini, pujian ini boleh sungguh-sungguh keluar dari hati kita yang terdalam sebagai pujian penyembahan kita kepada Allah. Selama 2 minggu Bapak Ibu, lagu ini memberkati saya dan keluarga saya secara pribadi. Kami mengalami masa-masa yang membingungkan untuk satu pergumulan. Kami harus memilih A atau B. Hasrat manusia kami maunya A. Tapi saya diingatkan oleh Tuhan kembali bahwa bukan rencanaku, melainkan rencanamu Tuhan. Itu yang terbaik. Dan Bapak Ibu, 2 hari yang lalu Tuhan menjawab pergumulan kami. Dan sungguh luar biasa. Setiap kali saya menaikkan pujian ini, saya membayangkan kasih Allah yang begitu besar yang terjadi di dalam hidup saya dan keluarga, yang menjawab pergumulan kami 2 hari yang lalu. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan tidak akan membuat kita anak-anaknya menjadi susah. Tapi kitalah sendiri yang membuat kita menjadi susah. Karena kita memutuskan segalanya sesuai kehendak kita. Bukan kehendak Allah Bapa kita. Amin. Biarlah pujian ini menguatkan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini, kita katakan, musim akan selalu berganti, namun Engkau Tuhan tetap setia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin padamu Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Kau menolongku, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Yakin Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku sehelai di rambutku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Percaya Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan kita, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, selalu menolongku. Benar Bapak Ibu, selalu menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan kita, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Yarana yara yara mase, irana yara mau, Yesua, Hamasia yara yara mau. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, yara yara mabo, sikiara yara mabo. Haleluya. Irapata karapapase, niarana yara mabo, sikiara yara masih yara yara mabe. Oh, haleluya.
besar kekuasaan-Mu di dalam hidup kami. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu tercurah. Kau Allah di atas segala Allah. Biarlah bersama para malaikat di surga kami naikkan pujian kami pagi-Mu, Allah yang kudus, El Shaddai. Kau sediakan segala yang kami perlukan, Yehova Jireh. Kau Allah kami, Allah yang menyembuhkan. Kau Yehova Rafa. Urata yarama pasikiara papa papa papa. Ibana yarama hurata kara papa papa se. Ibana yarama oyana yarama se. Hirata kara papa papa papa. Iyana yalama bos, kialana yalama se. Urata kara papa sikiarana yarama bos. Hiara papa sikiarana yarama sikiarana yarama bos. Ibata yarama hora sikiara takara papa papa papa. Ibata kara papa sikiarana yarama sikiarana yarama. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami Engkau izinkan untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Seruan kami Tuhan, yang Engkau dengar dari hati kami yang terdalam Tuhan. Yang mungkin kami sudah tidak lagi punya kata-kata yang cukup untuk memuliakan Engkau. Tapi Engkau Allah yang hidup, yang menilik hati kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau tahu hati kami yang terdalam Bapa. Betapa kami sangat bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami damai sejahtera-Mu. Engkau memberikan kami sukacita-Mu. Dan Engkau mengizinkan kami melihat dan mengalami segala perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang terbaik bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Kami milik-Mu Yesus. Yang Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus di kayu salib. Karena itu tidak ada kekuatan apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau selalu menjawab setiap doa dan permohonan kami sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami, berbicara kepada kami ya Allah Roh Kudus. Supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami perbuat di dalam menjalani kehidupan kami selama di dunia ini. Kami memohon urapan Adi Kodrati-Mu turun atas anak yang Engkau kasih Bapak Yesus Jaya. Sehingga bukan hikmat manusia yang disampaikannya, melainkan hikmat yang daripada Allah. Darah Yesus menguduskan dan melindunginya, bahkan kami semua. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Tuhan yang bersama dengan Dikau, kini dan sepanjang segala masa, kami menaikkan doa dan permohonan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan dan yang dikasih Yesus Kristus Tuhan, Shalom. Shalom, Pak. Shalom. Apakah suara saya terdengar cukup jelas di sana? Sangat jelas, Pak. Ya, tidak terlalu besar? Pas. Pas Cukup, ya? Pak. Cukup ya. Oke, teman-teman semua, kita sudah berada 13 hari di dalam tahun 2021. Tahun yang selayaknya memberi kita harapan. Harapan. Suatu tahun yang dengan kita imani bahwa kita ada harapan dan kita berbekal harapan, maka tahun ini akan membawa Anda dan saya, membawa kita semua menapaki sepanjang hari-hari di tahun 2021 ini. Kita menyadari bahwa hampir sepanjang tahun 2020, kita semua tanpa terkecuali di seluruh dunia, tanpa terkecuali, dihadapkan pada tantangan ketidakpastian kehidupan, dan bisa jadi menimbulkan kelelahan bagi kita semua. Bisa jadi tingkat kelelahannya pada level atau tingkat yang rendah, atau tingkat kelelahan pada level atau tingkat yang sangat tinggi. Karena kita menyadari juga bersama bahwa sampai dengan saat ini tantangan kehidupan, tantangan ketidakpastian karena pandemi COVID-19 ini masih belum selesai juga. Tetapi kita percaya dengan adanya harapan, kita imani dengan bekal harapan, maka hidup Anda dan saya, hidup kita semua di tahun 2021 penuh dengan iman akan harapan. Pertanyaannya, berbekal harapan tersebut, bagaimana kita semua, bagaimana Anda, bagaimana saya menapaki hari-hari di tahun 2021 ini? Berbagai narasumber, baik narasumber yang spiritual maupun narasumber non-spiritual, memberi banyak ulasan, memberi saran, memberi pandangan, memberi pertimbangan, memberi rangkuman. Seringkali bertentangan satu dengan yang lainnya dan menjadikan kita semua, mohon maaf, menjadi bingung dengan apa yang kita hadapi. Beberapa narasumber yang penuh dengan semangat berkata, ayo, tahun 2020 kita telah begitu diam, kita begitu ketinggalan. Maka tahun 2021, mari kita lari, kita pacu, kita berlari dengan sangat cepat. Sedangkan beberapa sumber lainnya berbeda pandangan, berbeda rangkuman dengan pengamat tersebut. Mereka memberi pesan yang terkesan nada pesimis. Seakan 2021 ini masih dipenuhi dengan begitu banyak kesuraman, begitu banyak ketidakpastian akan kebangkitan kehidupan. Jadi mereka yang bertentangan dengan beberapa penyemangat tersebut, yang lebih terkesan pesimis, mereka berkata, ayo kita tetap dalam posisi menunggu. Kita sebaiknya diam saja. Teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita percaya, kita imani bahwa Anda dan saya dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, yang diselamatkan oleh Yesus Tuhan, kita layak
menjadi anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di tengah situasi yang masih adanya ketidakpastian dan narasumber yang saling bertentangan? Apakah saya dan Anda, kita semua harus mengikuti penyemangat yang berkata, ayo lari, cepat, karena kita semua telah ketinggalan jauh di tahun 2020. Atau bisa saja seperti guyon dari presiden kita sebelumnya, Gus Dur, yang berkata seperti ini, gitu aja kok repot. Ya, teman-teman semua, izinkan saya menyampaikan beberapa fakta bijaksana kehidupan. Izinkan saya menyampaikan beberapa fakta bijaksana yang diambil dari kehidupan nyata. Dan ini benar-benar dilakukan. Mari kita lihat satu persatu. Kita tahu bahwa seorang petinju yang sangat baik, yang profesional, yang sangat berpengalaman, ketika dia mengalami knockdown, terpukul jatuh ke kanvas, maka dia, petinju yang berpengalaman tersebut, tidak akan langsung bangun, tetapi dia akan menunggu pada hitungan yang ke-7. Dia tunggu hitungan yang ke-7 karena wasit memberikan hitungan sampai dengan 10. Jadi petinju bijak berpengalaman menunggu hitungan yang ke-7. Dengan tujuan apa? Petinju yang bijak dan berpengalaman dengan menunggu 7 hitungan sebelum dia bangkit kembali, dia ada waktu memperbaiki keseimbangan tubuhnya, pikirannya, hatinya, perasaannya. Dia dalam 7 hitungan tersebut sedang melakukan dan memperbaiki keseimbangan dirinya. Mari kita lihat fakta bijak lainnya. Pelari jarak jauh. Pelari jarak jauh yang berpengalaman tidak akan mempercepat larinya. Walaupun ada pelari lain yang tiba-tiba menyusul ke depan untuk sementara waktu dan menjadikan pelari yang berpengalaman ini tertinggal sementara waktu. Sebagai pelari yang jarak jauh yang berpengalaman, ia akan berlari dengan ritme, dengan pola larinya, pola latihannya, pola nafasnya sepanjang lintasan. Dan pada saat dia melihat di depannya tujuan akhir atau finish, maka dia mulai berlari kencang menuju tujuan. Apa maksudnya? Karena pelari jarak jauh yang berpengalaman tidak akan membuang nafasnya, tidak akan membuang pola atau ritme latihannya hanya sekedar untuk mengejar sementara waktu. Kita lihat contoh bijak lainnya. Pesepeda jarak jauh yang berpengalaman. Seseorang yang bersepeda jarak jauh berpengalaman, dia akan dengan tenang mengayuh sepedanya, dengan ritme nafasnya, dengan ritme kayuhannya, dengan ritme latihannya. Walaupun tiba-tiba ada beberapa pesepeda lainnya menyusul dia ke depan. Sementara waktu kelihatannya dia tertinggal. Tetapi dengan tenang dia atur pola nafasnya, dia atur pola kayuhannya, dia atur ritme latihannya sesuai dengan apa yang telah dia ulang dan ulang. Dan ketika ia melihat tujuan akhir atau finish, ia akan mengayuh secara kencang dengan luar biasa menuju finish line,
menuju tempat tujuan akhirnya. Teman-teman terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Di dalam hidup ini, banyak orang, bahkan bisa jadi saya, bisa jadi Anda, kerap kali tergesa-gesa melakukan sesuatu karena melihat situasi di sekeliling kita yang seakan-akan menuntut kita untuk bertindak segera, bahkan sangat segera. Terpengaruh oleh situasi di sekelilingnya. Kita melihat orang lain sudah bergerak, orang lain sudah bertindak, maka Anda dan saya dan banyak orang kemudian terpancing untuk tergesa-gesa melakukan sesuatu, mengambil keputusan sesuatu dengan tergesa-gesa. Kita, saya dan Anda merasa mampu. Tolong didengarkan, merasa mampu. Anda dan saya terkadang merasa mampu untuk segera dengan tergesa melakukan segalanya. Dan karena masalah tersebut, tanpa sadar, Anda dan saya, kita semua, banyak orang sangat mengurangi proses bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Malam ini, saya mengajak teman-teman semua berbagi pembelajaran dan mengambil nilai-nilai positif dari seorang pribadi, dari seorang tokoh kitab suci Perjanjian Lama, yaitu Nuh, yang kiranya menuntun kita semua dalam pembelajaran kehidupan untuk tidak tergesa-gesa, untuk bijaksana, dan untuk tetap setia bertahan dalam situasi kehidupan yang kita hadapi saat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita mau undang Roh Kudus berbicara agar apa yang disampaikan pada malam ini menjadikan sesuatu pembelajaran untuk kehidupan kita bersama. Tidak saja untuk Anda, tetapi juga untuk saya. Mari kita tenangkan hati. Dan kita membuat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan bimbingan-Mu, mendengarkan kebijakan yang datang dari Engkau saja, hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Izinkan hamba-Mu ini dengan bahasa yang sederhana, karena kami semua adalah orang-orang sederhana, dan Engkau sendiri berkata dengan tegas dalam firman-Mu bahwa kerajaan Allah, rahasia kerajaan Allah diberikan kepada orang-orang yang sederhana. Dan izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hati kami semua, agar apapun yang kami dengar pada malam ini benar-benar bersumber hanya dari Engkau saja Bapa, dan Roh Kudus yang memberi pimpinan bagi kami semua. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami,
yang hidup bersatu dengan Engkau Bapa dan Roh Kudus, Allah berkuasa kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman semua, pembelajaran kehidupan malam ini akan kita ambil dari kitab Kejadian, babnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai dengan 19, agak panjang, tapi ini sangat menarik sekali. Dan didahului oleh beberapa ayat di bab 7 sebagai peristiwa yang melatar belakangi terjadinya pembelajaran yang kita akan dengarkan pada malam ini. Saya mengharapkan agar ada seorang umat yang dapat membacanya dengan penuh iman, dan kita mendengarnya penuh dengan iman dan percaya. Silakan satu orang untuk membacanya, dan kita semua mendengarkannya. Mari, silakan. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Empat 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin naik bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala ujung gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atas bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dan bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya. Ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanyalah sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunyalah pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering.
Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anak dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Malam ini kita memilih tema permenungan bersama, yaitu jangan tergesa-gesa, bijaksanalah dan bertahanlah. Jangan tergesa-gesa dapat diartikan dengan satu kata sederhana sekali, yaitu sabar. Tetapi sangat kaya maknanya. Satu kata sederhana, sabar. Tetapi kaya maknanya. Sekarang, kawan-kawan coba berbicara kepada dirimu sendiri saat ini. Tepuk dadamu. Katakan kepada dirimu, ayo sabar. Mari, ya. Sekarang lakukan itu ya. Kita tepuk dada kita perlahan, jangan kencang-kencang ya. Kita katakan, ayo sabar. Ya. Nah, sabar satu kata sederhana, tetapi sangat kaya maknanya. Orang bijak berkata seperti ini, sabar itu sekolahnya seumur hidup. Sabar itu sekolahnya seumur hidup. Ujiannya, kalau anak-anak sekolah, ulangannya, ya, ujiannya, itu setiap saat, setiap waktu, bahkan kadang-kadang mendadak. Bukankah kita sering pada waktu sekolah dulu, ulangan mendadak atau ujian mendadak, dan kita kaget ketika ada ulangan mendadak, ujian mendadak, karena kita tidak siap. Demikian juga sabar itu. Sabar itu sekolahnya seumur hidup, ujiannya setiap saat, setiap waktu, dan kadang-kala mendadak. Dan lulusnya nanti saat kita semua kembali ke rumah kekal Sang Maha Pencipta. Ingat bahwa sabar itu sekolahnya seumur hidup. Ujiannya mendadak setiap saat, setiap waktu. Dan lulusnya nanti saat kita telah pulang kembali ke rumah kekal Sang Maha Pencipta. Jadi sekarang kita boleh berkata kepada diri kita sendiri, saya belum lulus dari sabar. Karena saya belum kembali ke rumah kekal Sang Maha Pencipta, maka saya belum lulus sabar. Ya, nah, permenungannya adalah sabar itu sabar yang bagaimanakah? Apakah sabar itu sabar menunggu aja, diam aja,
tidak melakukan apapun. Atau kita menjadi seseorang yang beriman, yang percaya, yaitu yang disebut dengan sabar yang berserah. Bukan pasrah loh, ya, bukan pasrah. Sabar orang beriman adalah sabar yang berserah, bukan sabar yang pasrah. Kalau pasrah kita sudah kumaha engke, terserah aja deh ya. Tidak, kita adalah sabar yang beriman, sabar yang percaya, sabar yang berserah. Maka kita mau mendalami lebih lagi. Apakah ada makna yang lebih berarti dari sekedar pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan tadi? Dalam praktek kehidupan sehari-hari, Anda dan saya kerap kali tidak sabar ketika harus menghadapi begitu banyak peristiwa, begitu banyak menghadapi tantangan, begitu banyak mengalami kesukaran demi kesukaran, kesulitan demi kesulitan, hambatan demi hambatan yang berlomba hadir silih berganti, seakan tidak berujung. Maka proses menunggu jawaban dan menunggu hasil atau jalan keluar adalah proses yang bisa jadi membuahkan ketergesaan. Ingat, karena dalam kehidupan nyata, sabar itu tidak mudah. Kerap kali kita tergesa-gesa dalam melakukan satu pengambilan keputusan, dan kita bertindak dengan tergesa-gesa, ketidaksabaran, maka proses dari segalanya akan menjadi hal-hal yang sangat-sangat mengecewakan dalam hidup kita bersama. Padahal dalam hidup orang yang sabar, ingat ini, padahal dalam hidup orang yang sabar selalu, ini ya, tolong diingat, dalam hidup seorang yang sabar selalu ada banyak kesempatan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar untuk bekerja. Bahkan dengan cara ajaib dari Tuhan Allah kita sendiri, yang pada saatnya nanti bisa jadi baru kita menyadari, oh, ternyata itu adalah, bisa jadi adalah pekerjaan Allah. Kita baru menyadari saatnya nanti, pada saat kita mengerti setelah semuanya terjadi. Teman-teman semua, teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, akar ketidaksabaran adalah tidak percaya. Akar ketidaksabaran adalah tidak percaya. Jika Anda dan saya sungguh percaya bahwa Allah Tuhan kita mampu menolong, kita semua akan dibimbing oleh hikmat-Nya yang memampukan kita semua bertindak bijaksana dan bertahan untuk menanti pertolongan-Nya. Dengan cara bagaimana? Mensikapi dengan tepat keadaan, situasi, peristiwa yang dihadapi. Bagaimana dong caranya? Itu adalah pertanyaan yang paling sederhana. Bagaimana dong caranya? Nah, teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan dan yang dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan, semuanya ini bisa terjadi jikalau seseorang melatih dan merawat panca inderanya
dengan sehat secara terus-menerus. Dan ketika ia harus bersikap, dia harus mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya, maka ia dimampukan membedakan mana yang baik, mana yang penting, mana yang perlu. Dalam kehidupan rohani, ini disebut dewasa rohani. Seseorang yang dewasa rohani, dia akan menaruh hormat dan memprioritaskan kuasa Tuhan dalam hidup imannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seperti ini disebut manusia dengan kedewasaan yang penuh. Mereka menaruh nilai moral dengan memprioritaskan kebaikan, kebenaran, keadilan dalam bermasyarakat, bukan kepentingan dirinya sendiri. Bukan sekedar kepentingan dirinya sendiri, tapi kepentingan orang banyak. Mari kita malam ini sekarang belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh, yang diambil dari kitab Kejadian. Mari kita kupas satu persatu, dan kita melihat bagaimana relasinya dengan kehidupan Anda dan saya sehari-hari. Ini penting sekali, karena kita ingin melihat bagaimanakah yang kita bisa pelajari, dan kita bisa belajar dari Nuh, tokoh Perjanjian Lama. Teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan dan yang dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan, dari Kejadian bab 7, kita mengetahui bahwa Nuh harus masuk dan berdiam dalam bahtera bersama dengan istrinya, bersama dengan 3 anaknya, dan kemudian bersama dengan 3 istri anak-anaknya. Dan tentunya bersama begitu banyak binatang yang harus dibawanya serta. Ingat, Tuhan tidak memberitahu dia masuk bahtera untuk berapa lama. Bukankah ini benar-benar mirip dengan peristiwa yang sekarang kita alami? Bahwa ketika masa COVID itu berjalan, kita disuruh masuk bahtera. Kita diminta untuk masuk bersama dengan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin dengan peliharaan kesayangan kita. Anjing kita, kucing kita, burung peliharaan kita yang bagus ya. Kita diajak untuk masuk bahtera bersama-sama. Tuhan tidak pernah berkata, berapa lama loh ini akan terjadi masuk dalam bahtera. Tidak tahu berapa lama kita akan berdiam diri di dalam rumah kita. Tidak tahu berapa lama kita harus diam bersama dengan keluarga kita. Bukankah ini mirip sekali dengan apa yang terjadi dalam peristiwa Nuh ketika Tuhan berkata, masuk dalam bahtera. Tuhan tidak memberitahu berapa lama. Di dalam Kejadian bab 7 ayat 12, dikatakan bahwa Nuh harus menyaksikan hujan lebat turun dahsyat tanpa henti 40 hari 40 malam. Bukankah ini mirip dengan kejadian pada waktu awal PSBB kita? Ketika banyak hujan hoax terjadi, kita tidak mengerti apa artinya COVID-19. Kita tidak tahu bagaimana penyebarannya. Kita tidak tahu bagaimana bahayanya. Tetapi hoax itu berkelebat seperti hujan lebat, turun dahsyat. Ada yang berkata bahwa COVID-19 itu bisa menyebar lewat udara yang begitu jauh, atau lewat sentuhan, atau lewat tempat duduk yang sama, atau lewat keringat, atau lewat air liur. Hujan lebat yang turun dahsyat seperti hujan hoax pada waktu awal-awal masa COVID. Dan di Kejadian 7, 17-18,
kita membaca bahwa Nuh harus merasakan baterainya dihantam badai, melampung tinggi dari bumi, dan terapung di permukaan air yang pasti bergolak dahsyat. Teman-teman semua, renungkan. Bukankah peristiwa ini mirip dengan keadaan awal-awal masa kita harus masuk ke rumah kita? Pada saat itu, ujian datang mendadak, maka bahtera kita terganggu. Bagaimana penghasilan kita terganggu, bagaimana biaya tetap harus dibayar, bagaimana ketakutan-ketakutan kita begitu karena ketidakpastian. Mirip sekali. Tidak ada yang berbeda, mirip sekali bagaimana Allah berbicara pada kita malam ini. Dan bahtera kita benar-benar pasti bergejolak dahsyat. Sebagai seorang kepala keluarga, maka kita berpikir, bagaimana nanti bahtera? Bagaimana saya harus membiayai keluarga kami? Bagaimana saya harus membiayai perusahaan kami? Bagaimana saya harus bertahan dalam kehidupan ini? Mirip sekali. Dalam Kejadian bab 7 ayat 19, Nuh harus menyaksikan semua ciptaan di bumi ini. Pastilah harta bendanya juga habis, binasa. Karena tertulis, ditutupilah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Teman-teman, renungkan ini. Bukankah ini yang terjadi ketika semua apa yang kita miliki, tabungan, penghasilan, bahkan apapun yang kita sudah hasilkan bertahun-tahun, tiba-tiba harus hilang begitu saja. Tiba-tiba harus berkurang demikian dahsyat begitu saja. Sama seperti Nuh, ia pasti melihat dari baterainya bahwa semua hartanya binasa. Semua harta yang dikumpulkannya binasa. Karena gunung pun tertutupi oleh air bah yang dahsyat. Dalam Kejadian bab 8 ayat 3, Nuh menyaksikan air bah memenuhi bumi selama 150 hari. Bukankah ini mirip dengan kejadian kita selama ini? Betapa panjangnya kejadian-kejadian ini. Kalau kita tidak bisa menghitung 150 hari, kita menghitung mulai dari PSBB yang ketat, PSBB yang transisi, sekarang PSBB yang ditarik rem tangannya, rem daruratnya. Begitu panjang. Tapi ingat di dalam Kejadian bab 8 ayat 4, dikatakan Nuh dengan bijak tetap di dalam bahteranya, walau ia tahu bahteranya sudah kandas di pegunungan Ararat. Dia tahu, oh ternyata bumi sudah mulai surut banjirnya, air bahnya, karena bahteranya kandas di pegunungan Ararat. Peristiwa ini sama terjadi. Ketika di bulan September kita sudah melihat ada janji-janji, ada melihat data bahwa COVID itu mulai menurun sekali. Kita melihat, oh ini waktunya, saat ini sudah mulai kandas pandeminya, permenungannya. Apakah Anda dan saya bijak tetap seperti Nuh untuk diam di rumah, tetap mencari uang dari rumah, ataupun memang ada beberapa orang yang harus keluar dari rumah karena memang harus dilakukannya, tapi tidak bijak untuk pergi untuk hal-hal yang tidak bijaksana. Renungkan itu. Ia tetap sabar, bertahan hampir 3 bulan lamanya, sampai ia melihat puncak-puncak gunung. Sama. Setelah peristiwa PSBB-nya mulai turun, pertanyaannya, apakah kita dengan bijaksana tidak lari keluar, tidak jalan-jalan, seperti memanfaatkan masa-masa liburan yang kemarin? Kita pergi, kabur, bosan, kita pergi langsung. Seakan-akan, oh ini waktunya untuk berlibur. Dan akibatnya, COVID-nya kemudian bertambah-tambah luar biasa. Belajarlah dari Nuh. Ia sudah tahu
Ia tetap bertahan 3 bulan lamanya. Menunggu sabar. Ia sabar bertahan 40 hari kemudian. Dia intip melalui tingkap baterainya. Tanpa tergesa-gesa dalam Kejadian bab 8, ayat 8 sampai 9. Ia bertindak bijak melepas seekor burung gagak dan seekor merpati untuk melihat apakah air berkurang. Dia tidak keluar. Dia tetap bertahan masuk kembali dalam batera karena ia melihat bahwa merpati itu masih kembali ke baterainya. Teman-teman, Amsal 22 ayat 3, tolong dicatat. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus. Permenungannya, apakah Anda dan saya orang yang bijak? Apakah Anda orang yang tak dan saya orang yang tak berpengalaman? Dan ia terus bertahan 7 hari, dan kemudian ia melepaskan kembali merpati untuk meyakinkan bahwa bumi telah aman untuk didiami. Di dalam Amsal 14 ayat 15a dikatakan, orang bijak memperhatikan langkahnya. Dan kemudian Allah berfirman, keluarlah engkau dari batera beserta semua penumpang yang di dalamnya. Teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita percaya bahwa pada zaman itu, dan secara khusus kepada orang pilihan Tuhan, Tuhan berbicara langsung kepada orang itu. Itu bagian Allah yang bekerja. Tetapi kita juga percaya bahwa selama Nuh dan keluarganya berada dalam bahtera, mereka menunggu sambil bekerja. Mungkin saja tidak diceritakan dalam Alkitab, mohon maaf. Mungkin saja Nuh memberikan makanan kepada ternaknya. Mungkin saja dan bisa jadi ia terus menyembah Allah. Dia berdoa bersama keluarganya bersama-sama. Itulah bagian manusia yang bekerja. Ada bagian Allah yang bekerja, ada bagian manusia yang bekerja. Ada kerjasama yang erat antara Nuh dan Tuhan dalam peristiwa ini. Bagaimana dengan kita semua yang hidup dalam zaman modern? Nah, kita mau belajar dari Nuh dan kita mau aplikasikan di dalam kehidupan modern. Mari kita bercermin dalam situasi akhir-akhir ini. Kita masih penuh ketidakpastian, tetapi kita penuh iman percaya dengan berbekal harapan. Walaupun Anda memanggul salib masing-masing, kita percaya bahwa salib yang berbeda itu Tuhan akan memberikan bantuan dengan memanggul salibnya yang lebih dulu, yang lebih berat oleh Dia, karena Dia yang menyelamatkan kita semua. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa air bah zaman Nuh di dalam zaman modern ini? Yang pertama, dalam tiap peristiwa kehidupan yang Anda dan saya hadapi, apapun situasinya, apapun kesulitannya, apapun beratnya, harus ada kerjasama yang baik antara saya dengan Tuhan. Ada bagian Tuhan yang bekerja, ada bagian kita yang bekerja. Jadi selama masa menunggu ini, kita tidak diam saja, tetapi kita mau memanfaatkan waktu-waktu luang yang terbaik yang kita miliki selama saat ini. Kita memiliki lebih banyak waktu dengan keluarga.
kita juga bisa bekerja lebih baik di dalam rumah. Kita juga bisa belajar melalui distance learning untuk apapun yang kita belum tahu dan kita mau mengerti. Kita bisa membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bisa berkomunikasi dengan siapapun melalui Zoom, melalui video call, melalui WhatsApp, melalui Telegram. Kita tidak terputus. Bagian kita bekerja, dan bagian Tuhan juga akan bekerja. Orang berkata, biarlah kita bekerja yang sebaik-baiknya, Tuhan yang akan putuskan apa hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tiap tindakan, haruslah kita mengutamakan sabar. Jangan tergesa-gesa, kita harus bijaksana, bertahan sampai pada tujuan kita. Dan kita ingat Amsal 23 ayat 18 yang berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ingat, dalam bertindak kita tidak tergesa-gesa, kita bijaksana, bertahan sampai pada tujuan. Karena Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang ketiga yang sangat penting diperhatikan bagi kita semua di dalam zaman modern ini. Keputusan bertindak yang sehat selalu lahir dari pergumulan dalam doa. Ingat, semua keputusan yang sehat selalu lahir dari pergumulan dalam doa. Tuhan Yesus sendiri adalah mentor agung kita, pembimbing agung kita, pengajar kita, dan juga guru kita. Tetapi manusia modern ini membutuhkan peneguhan, membutuhkan afirmasi, membutuhkan peneguhan atas keputusannya dalam bertindak. Maka selain mentor agung spiritual, yaitu Yesus Kristus Tuhan, mentor dari segala mentor, di mana Yesus Tuhan sendiri melalui pergumulan dalam doa, kita harus juga memiliki mentor saat ini di zaman modern. Ada dua mentor, yaitu mentor spiritual dan mentor non-spiritual. Mentor spiritual, katakanlah mentor rohani, mungkin pastor atau orang-orang yang kita bisa percayai mereka lebih dalam, lebih mengerti, dan lebih mengimani sehingga kita bisa belajar dan kita bisa didampingi oleh dia. Tetapi diperlukan juga mentor non-spiritual. Mentor yang bisa kompeten mendampingi kita untuk membuat kebijakan karena mentor ini mengerti apa yang terjadi dalam dunia modern ini. Bukan berarti mentor tersebut bisa memberikan kepada kita jalan keluar secara instan. Tidak. Tidak, bukan berarti memberikan jalan keluar secara instan, tetapi mereka akan memampukan mata fisik kita dan mata batin kita untuk bertindak dan menghasilkan keputusan yang bijaksana. Amsal 14 ayat 15 berkata, orang bijak memperhatikan langkahnya dan tidak mempercayai semua perkataan seperti orang yang tak berpengalaman. Maka Anda dan saya harus memiliki mentor spiritual dan memiliki mentor non-spiritual yang kompeten sehingga bisa memberikan kepada kita bimbingan, pendampingan agar mendapatkan keputusan untuk bertindak yang bijaksana, tidak tergesa-gesa, dan terus bertahan sampai ke tujuan. Dan yang terakhir, seperti yang di dalam kitab Kejadian bab 8 ayat yang ke-20, saya bacakan di sini ya.
Tadi tidak dibacakan, saya bacakan di sini. Saya bacakan di sini babnya, ayatnya yang ke-20. Kejadian bab 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Apa artinya? Artinya, pada akhirnya, biarlah semua hasil yang kita lakukan, kita persembahkan sebagai persembahan yang terbaik dan persembahan yang harum bagi Allah. Teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, dan yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan, menutup permenungan dan pembelajaran malam ini, saya memberikan satu pernyataan dari Bapak Suci Paus Fransiskus melalui surat apostoliknya Patris Corde, yang artinya dengan hati seorang bapa, di mana Bapak Suci berkata bahwa tahun 2021 mulai dari 8 Desember 2020 hingga 8 Desember 2021 dicanangkan sebagai tahun Santo Yosef. Bagaimana kita mau belajar dari Santo Yosef? Salah satu yang disampaikan oleh Bapak Suci adalah seperti ini. Semangat Santo Yosef dan keberanian kreatif Santo Yosef yang muncul terutama dalam cara kita menghadapi kesulitan pada masa-masa kesulitan. Bapak Suci berdoa agar kita semua juga dimampukan Tuhan belajar dan meneladani Santo Yosef dengan semangat dan keberanian kreatifnya, mengubah masalah, mengubah kesulitan, mengubah tantangan dan hambatan yang kita hadapi menjadi kemungkinan dengan iman dan percaya akan penyelenggaraan ilahi. Maka, jangan tergesa-gesa, bijaksanalah dan bertahanlah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yesus Sanjaya atas segala firman yang telah diberikan. Semoga kita semakin sabar dalam belajar sampai Tuhan memanggil kita. Semoga kita semakin yakin dan penuh harapan melalui pandemi ini, sehingga kita dapat lulus melalui pandemi ini untuk lebih baik lagi dan kita kembali sukses untuk kedepannya. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah ada sedikit pengumuman untuk PDKK online berikutnya. Kita masih persekutuan doa dalam online. Rabu depan, Rabu 20 Januari, jam 7.30 malam, dengan tema Kekuatan Pengharapan bersama Saudara Bapak Elvin Suryawijaya. Terus selanjutnya pengumuman bagi Bapak Ibu yang punya rezeki atas segala berkat yang telah diberikan Tuhan, bisa memberikan persembahan kasih untuk kegiatan PDKK Elsa melalui Bank BCA dengan rekening yang telah tercantum di layar 8760603636 atas nama Riani Hapsari Nawawi DR. Silakan Bapak Ibu berbagi kasih untuk kegiatan kita bersama, untuk kegiatan PDKK Elsa, untuk pelayanan selanjutnya.
Terima kasih Bapak Ibu atas segala kasih, segala perjumpaan yang telah kita alami, segala kekuatan yang telah kita dapatkan dari firman dari Bapak Yes Sanjaya. Terima kasih Pak Yes Sanjaya atas segala firman-Nya. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan sekeluarga, pelayanan selalu diberi kelancaran, walaupun kita tidak bisa berjumpa, harus dalam online, tidak bisa bertemu, bersapa, temukan, tapi kita tetap semangat untuk melalui segala pandemi ini. Semoga Tuhan segera menyurutkan pandemi ini dan hilang dari kehidupan kita, dan kita bisa kembali normal, bisa bertemu, berjumpa dalam PDKK secara langsung. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dapat berkumpul, berjumpa kembali, dapat bersama-sama di dalam Zoom secara online ataupun melalui YouTube streaming. Terima kasih. Selamat malam. Bapak Ibu yang terkasih, pasti sekarang rasanya sudah berbeda, benar? Sudah punya jawaban? Sudah dapatkan jawaban kan? Dari apa yang beberapa hari ini atau minggu ini atau bulan ini ya di pikiran-pikiran. Nah, kita bersyukur karena Tuhan menghadirkan Pak Yes Sanjaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap kita. Amin. Baik Bapak Ibu, persekutuan doa kita malam hari ini akan selesai secara virtual. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita satukan hati kita. Sebelum kita naikkan pujian penutup, kita mau berdoa dulu. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu, begitu besar kuasa-Mu yang Engkau nyatakan di dalam seluruh hidup kami. Materaikanlah setiap firman yang kami terima malam hari ini di dalam loh hati dan pikiran kami. Dan biarlah Allah Roh Kudus, Engkau memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa bersahati untuk Bapak Yes Sanjaya dan keluarganya. Kami serahkan hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau selalu memenuhi kehidupan Pak Yes Sanjaya dan keluarganya dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu dan kehadiran-Mu yang semakin nyata di dalam kehidupan mereka sekeluarga. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, agar dimanapun dia berada, senantiasa menghadirkan kerajaan Tuhan dan menyatakan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kembali ke dalam rutinitas kegiatan kami Tuhan. Kami percayakan setiap umat Tuhan yang hadir malam ini, bahkan seluruh tim yang ada, Ibu Koordinator kami Tuhan Yesus dan keluarganya senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya oleh karena belas kasih-Mu, kami boleh bertemu lagi di minggu yang akan datang, bersukacita bersama-sama mengikuti ibadah online PDKK Elsa. Terima kasih Bapa yang baik, doa ini kami naikkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu, terima kasih.
Dan kini saatnya Bapak Ibu dan kita semua yang hadir menerima sukacita yang daripada surga. Amin. Yes. Mari kita bergoyang. Kita katakan terima sukacita surga. Karena itulah kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu minggu